Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Firman Ferdiansah. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, perkenalkan, nama saya Karto Rahayu Budiana dan kebetulan saat ini saya sebagai seorang guru bertugas di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tasikmalaya. Sebelumnya di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait pedagogik. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau tantangan yang pasti, kalau kita bandingkan ya pendidikan zaman dulu, mungkin ketika kita masih berada di level pendidikan setingkat SMP atau SMA begitu ya, tentu karakter anak-anak itu sedikit berbeda barangkali dengan anak-anak yang saya hadapi khususnya di sekolah saya begitu ya. Itu sedikit berbeda. Mungkin yang lebih menonjolnya mungkin dari segi kedekatan barangkali, dari segi kedekatan antara guru dan murid. Kalau dulu mungkin kita sebagai siswa begitu ya, ketika bertemu dengan guru mungkin kita akan ada sedikit mungkin rasa canggung atau malu begitu. Cuman untuk sekarang yang namanya siswa dengan guru itu mungkin jaraknya itu udah hampir sedikit begitu. Bahkan tidak sedikit mungkin anak-anak yang menganggap guru itu sebagai teman seperti itu. Tapi ya itulah mungkin faktor dari perkembangan zaman memang seperti itu. Jadi ya kita sebagai guru mungkin yang harus menyesuaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan? Infrastruktur ya, kalau kita lihat ya, kebetulan saya berada di bawah naungan Kementerian Agama ya, mungkin saya akan sedikit memaparkan pandangan saya barangkali tentang ya infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama khususnya. Dan alhamdulillah di sekolah saya khususnya itu untuk infrastruktur itu sudah cukup mendukung ya untuk kegiatan pembelajaran siswa, karena ya mungkin pengalaman mengajar saya baru di 2 sekolah gitu ya, barangkali ya mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Karena untuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan sendiri ya, karena saya belum berpengalaman di sana, jadi ya tidak bisa memberikan gambaran lah intinya. Tapi di sekolah saya khususnya untuk infrastruktur itu sudah baik, sudah cukup mendukung untuk kegiatan pembelajaran siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Kurikulum Merdeka ya, ini termasuk kurikulum baru ya. Barangkali mungkin kalau dulu kita menggunakan kurikulum 2013 ya, dengan berbagai macam revisi sekian dan sekian. Dan ya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan kebetulan saya juga mengajar, kurikulum Merdeka itu baru setahun lebih. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu masih di masa peralihan ya, beberapa kelas atau beberapa angkatan mungkin masih menggunakan kurikulum 2013. Yang sekarang pun masih demikian. Jadi yang menggunakan kurikulum 2013 itu masih ada. Contohnya saya mengajar di tingkat MTS itu untuk kurikulum 2017 itu masih digunakan untuk kelas 9. Dan untuk kurikulum Merdekanya di kelas 7 dan kelas 8. Dan kalau kita lihat dari segi perbedaan, mungkin yang menonjolnya itu adalah kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi sebelum kita mulai mengajar itu pertama-tama kita ada yang namanya dengan asesmen awal atau penilaian awal. Di situ kita bisa melihat kemampuan peserta didik sudah sejauh mana gitu, dan
bisa saja kemampuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda-beda. Nah, di situ tantangan kita sebagai seorang guru untuk bisa menyesuaikan eh, teknik seperti apa atau pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mereka. Itu barangkali yang perbedaan yang menonjol gitu ya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang sekarang. Untuk selanjutnya, apa peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan di Indonesia? Teknologi barangkali untuk zaman sekarang ya, teknologi itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan ya khususnya. Karena kan ya kita tidak bisa menutup mata gitu ya, perkembangan teknologi itu sekarang itu semakin pesat. Dan memang itu sudah menjadi tugas kita gitu ya, untuk beradaptasi. Jadi kita jangan sampai teknologi terus maju tapi kita berdiam di tempat, jangan sampai seperti itu. Kita harus terus beradaptasi. Nah, adapun sekarang untuk teknologi gitu ya, di sekolah-sekolah juga sudah mulai ada yang namanya pendidikan berbasis AI misalkan ya. Terus pendidikan komputer juga, kalau misalkan dulu belajar komputer itu hanya sebatas belajar ngetik misalkannya di Word atau di Excel, sekarang itu sudah mulai pelajaran itu mulai bagaimana menjadi seorang content creator misalkan, bagaimana menyusun sebuah website yang menarik seperti itu. Dan itu ya tidak lepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Jadi kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa kita tidak bisa menolak gitu ya yang namanya kemajuan teknologi. Kita harus bisa beradaptasi. Seorang guru juga sama. Kita sebagai seorang guru itu harus mampu menguasai teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang guru tertinggal gitu ya. Khususnya nih calon guru ya harus menguasai teknologi. Mungkin nanti 5 atau 10 tahun ke depan akan semakin banyak teknologi-teknologi yang baru begitu ya, yang mungkin sekarang masih belum terpikirkan. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana status pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus? Pendidikan inklusif. Nah, ini memang pada kurikulum Merdeka itu ada khusus ya penjelasan mengenai bagaimana treatment yang harus seorang guru berikan terhadap anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Cuman pada implementasinya tidak semua sekolah di dalamnya ada anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya di sekolah saya kebetulan tidak ada ya anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ya saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang pada prakteknya di lapangan ya di sekolah saya tidak ada yang seperti itu. Untuk selanjutnya, apa strategi untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan? Strategi untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. dan tenaga kependidikan. Jelas yang paling utama mungkin kita harus selalu upgrade ilmu ya, misal saya sebagai guru bahasa Inggris ya. Jadi tidak sebatas kita mengajarkan yang sudah kita tahu, tapi juga kita sebagai guru itu harus terus belajar gitu kan, karena ya itu tadi teknologi, berkaitan dengan teknologi ya, selalu ada teknologi yang baru di setiap zaman begitu ya, dan kita tidak bisa meninggalkan hal itu. Kita harus terus update. Kalau di HP mungkin ada istilahnya software begitu ya, software juga kan di HP terus update dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Kita juga sebagai guru sama, harus seperti itu, harus selalu update, harus selalu melek dengan informasi yang terbaru, dengan teknologi yang terbaru. Jadi kita tidak bisa kalau istilah bahasa Sundanya kurung batok gitu ya. Jadi kalau itu kurung batok tidak berkembang, tidak bisa seperti itu. Kita juga sebagai guru harus berkembang, harus improve. Ya. Impact-nya apa? Ya, nanti ketika kita mengajar juga, insight yang kita berikan ke anak didik kita itu lebih banyak. Jadi bukan
kita mengajarkan informasi-informasi yang jadul, tidak, tapi harus sejalan dengan zamannya. Itu. Nah, untuk selanjutnya, apa peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif? Peran pendidikan dalam berpikir kritis. Nah, ini hal yang menarik ya, barangkali zaman sekarang kebetulan saya juga termasuk salah seorang yang ya sering berselancar di sosial media ya, barangkali sering kita lihat ada namanya pro kontra, ini Gen Z, ini Gen milenial, ini Gen Alpha, Gen Beta dan lain sebagainya begitu ya. Dan itu atau banyak juga ya, seiring dengan perkembangan teknologi begitu ya, penyebaran informasi semakin cepat, di mana berita apapun bisa kita akses dengan mudah gitu ya. Nah, untuk sebagian orang berita-berita yang ada gitu ya, berita-berita yang ada yang bisa mereka akses itu, mereka kadang menelan mentah-mentah gitu kan, menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Nah, itu salah satunya adalah karena minimnya literasi, minimnya literasi dari mereka. Jadi kadang ada orang juga cukup melihat judul tanpa melihat isi berita gitu ya, langsung memberikan judge, langsung memberikan penilaian gitu kan. Padahal kalau kita telaah begitu kan, bisa saja gitu kan informasi yang kita dapat itu keliru. Nah, itu peran pendidikan di sini dalam hal ya mengembangkan pola pikir yang kritis begitu ya, itu memang sangat penting. Jadi bagaimana pendidikan di sekolah itu mengajarkan terhadap siswa untuk selalu berpikir lebih kritis gitu kan, bagaimana mereka mengemukakan pandangan mereka, pendapat mereka. Sama halnya saya juga ketika mengajar bahasa Inggris, mungkin ketika di kelas gitu ya. Jadi metode-metode seperti ceramah itu sudah sudah hampir kurang relevan untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau sekarang itu kita sebagai guru itu lebih ke sebagai tutor, ya, lebih ke sebagai tutor. Tugas kita itu mengarahkan gitu kan, biarkan mereka mengeksplor. Kita berikan tema pelajaran, kan biarkan mereka eksplor, biarkan mereka berdiskusi, mengemukakan pendapatnya mereka. Kita sebagai guru hanya sebatas memberikan arahan, mengarahkan harus seperti apa, harus seperti apa. Dan setelah mereka berdiskusi, setelah mereka berpendapat gitu ya, didiskusikan pada kelompoknya masing-masing, setelah itu mungkin mereka akan belajar bagaimana mempresentasikan gitu kan. Nah, itu salah satu skill ya. Apalagi untuk bahasa itu kan, bahasa itu sebagai alat komunikasi ya, dengan memahami bahasa tentu itu bisa membuka opportunity bagi mereka di kemudian hari. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, Dan sama-sama. terima kasih.